Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,38% ke angka 6.664. Dan selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 1.200 dan hari ini terlihat malah melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang diakuisisi MUFG Bank dan hari ini naik arah. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul MUFG Bank dan Adira Finance akuisisi 80% lebih saham MFIN senilai 7,04 triliun. Jadi pemberitaan ini keluar hari ini jam 1 siang. Dan jika kita lihat, hari ini langsung MFIN naik arah ke harga 2.680. Dan sebelumnya jika kita lihat, hari Kamis kemarin juga MFIN sempat naik tinggi, tapi pada saat di harga atas dibuat turun kembali dan ditutup di harga 2.160. Tapi secara tren, MFIN memang trennya masih bergerak sangat tren. Mungkin ada teman-teman yang bilang saham ini naik tinggi karena ada pemberitaan dan tidak sempat untuk entry karena telat mendapatkan informasi ini. Apabila kita cuma fokus pada pemberitaan, kita pasti akan telat mendapatkan informasi tersebut. Karena kita cuma retail biasa, informasi seperti ini biasanya kita akan sulit untuk mendapatkan. Tapi apabila kita fokus ke technical, bisa kita lihat, selalu saya jelaskan, sebuah saham apabila masih berada di atas kedua garis EMA itu menarik untuk coba pantau atau coba entry. Apalagi MFIN bisa kita lihat beberapa kali sempat mengetes garis EMA 50 dan 150 dan masih bisa bertahan. Dan apabila sebelumnya teman-teman sudah berhasil pantau saham MFIN pada saat di sekitar garis EMA 50 dan sudah berhasil entry, mungkin teman-teman saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang hari ini baru mau coba entry atau sudah dapat di harga sekitar 2.500 ke atas, saat ini memang masih bisa hold, tapi harus hati-hati karena bisa kita lihat kenaikan tinggi ini malah ada distribusi. Jadi bukannya ada akumulasi karena ada sentimen positif ini, malah terlihat mulai keluar semua. Maupun asing memang terlihat hari ini masuk dengan jumlah besar. Jadi takutnya ini sell on news. Jadi kenaikan ini memang saya lihat memang MFIN ada potensi untuk dibuat naik lagi menuju 2.800. Tapi kenaikan saat ini menurut saya akan ada kenaikan sementara saja, karena kenaikan tinggi ini bukannya ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi bisa saja MFIN minggu ini atau besok tetap dibuat naik dulu menuju harga 2.800. Tapi apabila teman-teman pantau pada saat mulai naik terlihat mulai berbalik arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Dan untuk yang saat ini yang baru mau entry, sebaiknya jangan kejar di harga sekarang atau malah di harga atas. Karena resiko sudah sangat tinggi, apalagi kenaikan tinggi ini malah ada distribusi. Jadi jangan sampai yang lain sell on news, teman-teman baru buy on news dan malah terkena loss karena mulai berbalik arah. ADMF juga bisa kita lihat. Cara tren juga sebenarnya masih uptrend dan bisa kita lihat ADMF juga selalu berada di atas garis EMA 50. Dan apabila saat ini baru mau entry, menurut saya juga sebenarnya sudah telat dan resiko sudah lumayan tinggi. Walaupun ADMF hari ini naik 13%, tidak arah seperti MFIN. Tapi bisa kita lihat ADMF sebelumnya sempat saya analisa pada awal Januari, tapi setelah itu saya sudah jarang analisa saham ini. Tapi bisa kita lihat setiap kali mengetes garis EMA 50, ADMF masih bisa bertahan dan rebound. Jadi untuk saham-saham seperti ini masih sangat layak untuk di hold. Karena juga selalu saya jelaskan, apabila teman-teman punya sebuah saham dan masih berada di atas garis EMA 50 150, selama kedua garis EMA itu tidak terlewati, teman-teman mau hold itu masih oke. Apalagi jika teman-teman pantau garis EMA 50 150 masih terus bergerak naik. Jadi contohnya ADMF bisa kita lihat dari tahun lalu, setelah berhasil break garis EMA 50 150 di bulan Juli, ADMF terus bergerak naik. Garis EMA 50 150 pun terus bergerak naik. Dan saat ini jika kita perhatikan target terdekat atau resisten terdekat itu di 12.000. Jadi saya lihat ADMF juga masih ada potensi untuk mengetes harga ini, tapi tetap sama jika kita perhatikan broker summary.
kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, dan asing malah distribusi saham ADMF. Jadi ADMF memang tidak ada distribusi pada kenaikan tinggi ini, tapi tidak terlihat ada akumulasi besar. Jadi tetap hati-hati juga, karena bisa saja nanti kedepannya akan sell on news setelah kenaikan tinggi hari ini. Jadi yang sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di garis EMA 50 masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, saya juga tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang. Paling aman menurut saya tetap apabila mau entry sebuah saham itu tetap tunggu di sekitar garis EMA 50. Untuk ADMF beberapa kali ada kesempatan untuk dapat di sekitar garis EMA 50, karena sempat beberapa kali mengetes garis EMA 50, ADMF juga masih bisa rebound. Sekarang kita coba lihat saham BFIN. Saham BFIN juga bisa kita lihat secara tren saat juga masih oke, walaupun 1-2 minggu terakhir ini sempat melemah karena gagal break 1500. Tapi bisa kita perhatikan di sini, BFIN 1 minggu terakhir ini belum sempat turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini ada di sekitar 1350. Jadi belum sempat mengetes garis EMA 50. Hari ini BFIN berhasil naik 2% lebih ke 1400. Tapi 1400 saat ini bisa kita lihat masih berupa resisten, karena BFIN beberapa kali mencoba naik di atas 1400 masih tertahan, dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak turun. Untuk BFIN coba kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini juga terlihat ada distribusi, dan asing jika kita perhatikan untuk BFIN 1 minggu terakhir ini sudah mulai masuk akumulasi. Jadi untuk BFIN secara tren saat ini masih oke. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah maupun harga atas, selama masih kuat di garis EMA 50, BFIN masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau atau entry saham BFIN, saat ini masih bisa coba pantau, bisa buy on breakout apabila bersih break 1400, bisa coba entry dengan target jangka pendek 1500, atau menurut saya lebih aman adalah tetap tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi tunggu BFIN mengetes garis EMA 50, apabila terlihat masih bisa bertahan, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan selanjutnya CFIN lebih sering saya bahas, dan saat ini bisa kita lihat secara tren juga masih sangat uptrend, dan saat ini garis support harga 500 masih berupa support psikologisnya. Jadi sempat gagal break, tapi saat ini sudah terkonfirmasi break, dan saat ini CFIN masih tertahan di sekitar resisten 550. Tapi secara tren CFIN masih sangat layak untuk di hold karena garis uptrendnya belum patah. Dan bisa kita lihat untuk CFIN kenaikan 4% lebih ini juga sebenarnya terlihat masih ada sedikit distribusi, dan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk CFIN saat ini masih mengetes harga 550. Paling aman apabila teman-teman belum sempat entry, menurut saya tetap tunggu kembali di sekitar harga 500. Karena ingat ini belum terkonfirmasi break. Apabila berhasil break memang masih ada potensi lanjut naik ke 600. Tapi apabila teman-teman buy on breakout, harga sudah lumayan tinggi, paling aman tunggu tekan pullback dulu, karena setelah berhasil break harga 500, CFIN belum sempat pullback atau mengetes kembali 500. Jadi paling aman tunggu CFIN kembali mengetes 500, apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan untuk teman-teman yang sama yang sudah berhasil beli pada saat break garis EMA 50 150, atau pada saat mengetes garis EMA 50 teman-teman sudah berhasil dapat, saat ini CFIN masih sangat layak untuk di hold, karena secara tren masih bergerak sangat uptrend. Untuk trailing stop terdekat itu menurut saya di 500. Selama masih kuat di 500, CFIN garis uptrendnya belum patah, masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Apabila garis harga 500 lewati, memang ada potensi untuk melemah ke garis EMA 50. Tapi pada saat terkonfirmasi garis EMA 50 masih berupa support, minimal CFIN trennya masih akan sideways. Jadi walaupun turun bawah 500 bukan berarti CFIN langsung akan downtrend, karena masih ada garis EMA 50 bisa menahan penurunan dari saham CFIN. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.